Analisa bersama. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan deskripsi suatu bahasa atau kata yang bertujuan untuk memahami sesuatu yang ada pada penelitian. Yang dilakukan pada pendekatan ini yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai macam materi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu gambaran yang kompleks dengan melakukan penelitian pada kata-kata dan melakukan studi pada situasi yang alami. Karakteristik permasalahan sesuai dengan hal yang ingin diungkapkan yaitu pengaruh begadang bagi kesehatan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur merupakan penelitian kepustakaan dengan melakukan beberapa cara yang bertujuan untuk mengumpulkan data pustaka ataupun objek-objek yang ada pada kepustakaan. Studi literatur atau literatur review adalah penelitian yang mengumpulkan data secara kritis pada temuan-temuan yang ada di dalam penelitian dan juga merumuskan data yang teoritis dan juga metodologis untuk permasalahan yang sedang diteliti. Dalam literatur review, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk permasalahan yang akan diteliti. Mencari jurnal dengan melihat kata kunci untuk permasalahan yang akan diteliti sebanyak-banyaknya, melakukan pengecekan dan perbandingan dari jurnal-jurnal sebelumnya, dan menentukan jurnal yang akan diteliti. Lebih lanjut, mencari data-data yang terdapat pada jurnal dan juga menyimpulkan hasil dari data tersebut. Tujuannya mengetahui bahaya dari begadang terhadap kesehatan, memahami bahaya dari begadang terhadap kesehatan. Dan pembahasan yang pertama, yaitu landasan teori, mengetahui dan memahami bahaya begadang bagi kesehatan. Dari berbagai sumber yang kami temukan terdapat 5 sumber referensi yang kami gunakan untuk menjadi acuan pada penelitian kami. Dari 5 sumber tersebut didapatkan penjelasan mengenai begadang. Begadang merupakan keadaan ketika seseorang tidak tidur pada malam hari dan tidur pada pagi hari. Begadang merupakan kebiasaan buruk. Jika kita sering melakukan kebiasaan buruk tersebut, akan berdampak pada kesehatan seperti begadang dapat mengakibatkan gangguan mental, begadang juga dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit bahkan sampai kematian. Menurut KBBI, begadang adalah suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Kebanyakan mulai melakukan begadang karena mengerjakan pekerjaan saat malam, tetapi karena sering melakukan tanpa disadari kegiatan itu menjadi salah satu bahaya. Dan tidur terlalu lama yang mungkin kita akan alami. Sama halnya dengan kurang tidur, kondisi ini juga akan dapat mempengaruhi kadar hormon dalam tubuh. Sementara itu, kadar hormon sangat berkaitan erat dengan kesuburan. Oleh karena itu, jika tidak ingin kesuburan terganggu, lebih baik diterapkan kebiasaan tidur yang sehat dan jangan tidur secara berlebihan. Pembahasan kedua, dampak begadang bagi tubuh dan psikis menurut Mahendra dalam buku Tubuh Anda Cerminan Kesehatan. Begadang dapat memicu timbulnya berbagai penyakit dan disebabkan oleh rusaknya sistem imun. Tubuh juga perlu beristirahat. Apabila tidak beristirahat, organ-organ tidak dapat melakukan fungsinya dengan optimal. Hal ini akan menimbulkan masalah atau penyakit yang dapat menyerang tubuh. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya begadang bukanlah kebiasaan yang bagus jika dipaksakan untuk dilakukan jika tubuh sedang kelelahan. Sedangkan dampak begadang menurut Handoyo dalam buku aplikasi olah nafas tahun 2005, begadang memang dapat menguras tenaga yang dapat membuat tubuh menjadi lelah. Saat lelah, tubuh akan lebih terasa mudah cepat pegal dan tubuh ingin cepat beristirahat kembali. Maka dari itu, rasa lelah inilah yang akan membuat sulit berkonsentrasi. Dengan kata lain, tidak hanya menyerang fisik, namun akan menyerang secara psikis. Kesehatan sangat penting untuk kelanjutan hidup seseorang. Jika kesehatan terganggu, maka akan menyebabkan suatu pengaruh buruk terhadap tubuh. Dan pembahasan ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfa. Silakan.